Di sini kita karena sistem kemitraan berarti kan itu sistem investasi. Jadi untuk satu kolam bioflok ini kita 10 juta. Untuk hasilnya setiap bulan itu ada 1.200.000. Namun itu hanya untuk di periode pertama sampai periode kelima. Satu periode itu ada 40 hari, di mana 7 hari fermentasi air, 33 hari itu pemeliharaan. Dan nanti setelah 40 hari itu kan kita panen, dan hasil panen itulah nanti akan kita transfer setiap bulannya. Jadi kalau untuk di sini kita ada kontraknya itu 5 tahun. Jadi selama 1 tahun itu ada 9 kali periode, kemudian selama 5 tahun berarti ada 45 kali periode. Nah, itu yang 1.200.000 itu hanya di periode 1 sampai 5. Periode ke-6 itu kita berdasarkan hasil timbang. Jadi nanti misalkan kolam si A dapat 200 kilo itu kita kali 17.000 karena kita harga pembeliannya itu flat 17.000. Nama saya Sabtu Sugeng Siswanto, saya Babisa, Desa Kebon 9, Koramil 06, Pijuan. Begini Pak, saya mau menanyakan sama Mbak Vera selaku koordinator plasma di sini. Kami ini ingin tahu, mungkin Mbak Vera bisa memberi informasi kepada kami apa fungsi dan tujuan ada kolam-kolam di sini. Jadi sebenarnya di sini ini merupakan DHD Farm. DHD Farm itu adalah bisnis kemitraan, dan dia ada 2, mandiri dan plasma. Mandiri itu di rumah-rumah Pak. Kalau kita di sini yang plasma kebetulan kita dapat di Kebon 9 lahannya. Dan untuk di sini kita karena sistem kemitraan berarti kan itu sistem investasi. Jadi untuk satu kolam bioflok ini kita 10 juta. Nah, 10 juta per kolam, baik itu mandiri atau plasma. Gimana Mbak pemasaran hasil ikan-ikan ini apabila sudah besar siap dipanen, terus pemasarannya gimana Pak? Kebetulan kita di plasma ini masih bibit kecil semua ya Pak ya, karena kita masuknya dimulai dari ukuran 3 cm. Jadi karena di plasma ini baru 2 bulan, jadi memang untuk ke pemasarannya kita belum pasarkan karena belum masuk ke konsumsi. Nah, kalau yang di mandiri itu udah ada beberapa mitra yang udah ke periode 6 dan udah menghasilkan konsumsi, dan itu kita pasarkannya masih di Angso 2 Pak, karena kita untuk Angso 2 aja kita masih kurang Pak. Kalau di Angso 2 itu kemarin ada yang minta ke kita 1,5 ton per hari, sedangkan kita hanya mampu sekarang ini 200 kilo per hari Pak, karena stok kita kan masih di sini belum bisa ke konsumsi lah Pak, karena kan yang beberapa di mandiri itu juga baru beberapa mitra yang udah periode ke-6, karena kalau di Jambi ini kita baru mulai dari bulan April Pak, sedangkan di plasma kan baru mulai bulan November kemarin, makanya untuk konsumsi di plasma belum ada. Nama saya Purwanto Pak. Nah, jadi di sini di DHD saya diberi tanggung jawab untuk pencetak bibit atau kepala pemijahan Pak ya, kalau bahasa ikannya gitu. Jadi kita cetak bibit. Nah, ini adalah hatchery Pak ya. Ini ruangan ruangan penetasan telur Pak. Penetasan telur. Jadi pertama kan indukan itu kita pijahin dulu, dikawinkan secara buatan tuh. Nah, jadi kalau yang betina itu kita urut, kita keluarkan telurnya, terus yang jantannya baru kita bedah Pak, ambil spermanya. Jadi mati itu? Mati, yang jantannya mati Pak. Nah, ini contoh telurnya Pak. Ini ini dia. Nih. Nah, ini kan ada nampak tuh yang kecil-kecil tuh. Nah, itu tuh larva yang umurnya udah baru 2 hari. Ini kan yang putih-putih nih, nampak telurnya ini. Ini yang matinya nggak terbuahi. Jadi telur yang mati nggak terbuahi. Nah, ini yang udah jadi larvanya. Lah, ini kalau yang lagi dipindahin ini umur seminggu. Nah, ini lagi dipindahin nih Pak.
Nah, ini di sana boleh. Kan ke bawah. Nah, ini ke Ini tempat bak pendederan. Nah, Bak bak pendederan. itu apa itu? Nah, bak pendederan itu pemeliharaan lepas dari ruang yang kontrol itu tadi apa? Ruang yang terkontrol. Namanya hatchery tadi itu keluar baru ke sini dia. Oh, ini bintik-bintik. Ini hari Daun? hari seminggu. Nah, ini apa? Kata Pak. Oh, Nih, ini umur seminggu nih. ini umur seminggu nih. Nanti 3 sampai 5 hari lagi udah ada yang ukuran 1-2 kan. Baru kita sortir, pisahin lagi baru turun ke kolam. Ini dia. Baru kita turun ke keramba sana. Dari sini langsung ke Sana Keramba. ke keramba hijau. Let's go, Hapalus. Keramba. Oh. Dari mana? Oke, selanjutnya kita ke kolam. SMK Kolam apa? Tembilahan, ya. Kolam apa? Kolam pembesaran ini benih. Kolam pembesaran benih. Sampai jadi bibit Sampai siap jadi ke mitra. bibit sampai ke mitra. Oke, lanjut. Yang tadi tuh kan yang ukuran 1-2 ini kita ke keramba hijau atau hapa hijau nih, hapalus. Ukuran 1-2. Ukuran 1-2. Ini lagi disortir sama kawan-kawan nih. Ini proses pensortiran. Nah, cara sortirnya kayak gini, Pak. Nah, kita embernya ini ada ukurannya masing-masing, Pak. Nah, ini yang ukuran 1-2. Jadi kan dari bak pendederan awal tadi tuh, Pak. Kita cari umur sekitaran 2 minggu tuh. Kita cari yang nyangkut di sini. Yang nyangkut berarti ini ukuran 1-2, Pak. 1-2 berarti yang lolos masih ukuran 0, masih belum ada 1-2. Nah, udah dapat yang di sininya tadi, baru kita masukkan ke keramba-keramba hijau ini. Nah, udah umur 5 hari biasanya kita sortir 5 hari sekali, Pak. 5 hari sekali baru kita sortir lagi. Nah, ini dapatnya yang ukuran 23-nya, Pak. Yang 23 nih. Ini 23. Ini 23. Terus cari lagi kakaknya lagi 34, itu 35-nya. Nah, ukuran 23 ini biasanya udah pindah ke keramba hitam. Langsung dilepaskan di keramba. Indukan yang sudah diproduksi, yang sudah disortir, yang kualitas super. Nah, iya, Pak. Ini kemarin asalnya dari BBBAT sini, Pak. Dari BBBAT Sungai Gelam punya KKP. Mana kosong? Di situ. Ini, Pak, ini belum nongol. Ini yang agak banyak. Ini bibit yang super, yang sudah disortir. Rata-rata 1,5 kilo sampai 2 kilo bobotnya. Ini indukannya. Iya, Pak. Ini para induk lele. Emaknya Emak-emaknya dikasih makan. Makannya nih, belet. makannya pelet, Pak. Jadi induk ini nanti Dipilih dulu. Kalau ini kan sebenarnya masih calon induk, Pak. Hmm. Sebelum jadi habis ini nih kita sortir lagi kan, mana yang indukan yang bagusnya nanti secara fisik maupun secara pertumbuhan kan kita cari dulu. Baru kita seleksi yang paling terbaiknya baru kita jadikan induk. Nah, sana tuh ada juga kolam indukannya sana tuh, Pak. Yang di keramba yang udah dipisahkan, jantan betina ini kan masih campur nih, Pak. Jantan betina yang masuk sini. Ah. Ya, ini kan karena masih kemarin kan agak kecil nih, Pak. Ukurannya karena masih calon indukan kan nggak akan itu juga, nggak akan kawin liar juga di sini. Jadi ini adalah kolam bulat kita ataupun wadah budidaya kita. Jadi di sini pun ada komponen-komponennya. Yang pertama ini adalah besi wermesnya, kemudian ini adalah terpalnya. Ini terpal orchid namanya, nama produknya. Dan ini memang dikhususkan untuk terpal ini, terpal budidaya ikan. Jadi lumayan tahan kalau pakai terpal ini. Kemudian selain kolamnya, kita ada komponen lain, yaitu yang sangat penting juga ya untuk suplai oksigen. Nah, mulai dari sininya ini adalah batu aerasinya. Batu aerasi ini pemecah gelombangnya kan. Nah, kemudian ini selangnya dan ini mesin aeratornya. Ini mesin aeratornya. Mesin aeratornya. Kemudian juga di hal yang paling penting juga di budidaya kita ini biar efisien di waktu juga, kita ada ininya keran pembuangan. Nah, ini keran pembuangan.
saat bisa dibuka saat kita panen. Kemudian juga ini juga untuk fungsi buang kotoran-kotoran yang udah numpuk kalau lagi apa namanya, setiap pagi ataupun sore kita rutin harus wajib buang nih Pak, karena amonia ini kan gas berbahaya juga untuk di Berarti ikan. setiap hari ganti terus. Setiap hari harus dibuang ininya Pak, nggak ganti air setiap hari. Jadi setiap hari memang harus bantu buang amoniaknya kayak gitu. Inilah pakai ini. Ya mungkin kalau ada yang berminat atau penasaran silakan datang di RT 15 Desa Kebon 9 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi. Silakan. Investasi sangat menarik, sangat bagus untuk masa depan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.